2017-3. Di sini saya akan membuat video tentang pemeliharaan kendaraan ringan. Saya akan mencontohkan cara menggunakan APD dan juga memasang fender cover kepada mobil. Yang pertama yaitu memasang APD, yang pertama sarung tangan. Sarung tangan sudah siap, kemudian yaitu memakai helm safety. Helm sudah siap, selanjutnya kita akan memasang fender cover pada kendaraan. Memasang fender cover depan. Warna apa? Warna apa? Iki sing dampingi sih. Pak ngatur. Wis, Tinggalin deh. wis. Video. Ya wis mau. Pemasangan fender cover depan. Selanjutnya bagian samping. Skip kok. Wis. Kemudian fender cover bagian samping yang satu. Wis, wis. Nah, kemudian yang terakhir kita pasang cover yang di alas kaki bagian mobil dalam. Nah, Selesai. seperti itu cara pemasangan fender cover. Sekian. Ramah sisan ben ini. Kemudian di sini saya akan menjelaskan bagaimana membaca wiring atau wiring sistem pengapian. Untuk yang pertama yaitu memeriksa koil pengapian. Untuk koil ini yaitu periksa tahanan pada koil primer menggunakan ohmmeter. Untuk tahanan pada koil primer pada saat dingin, kondisi dingin yaitu 1,35 sampai 2,09 ohm. Dan untuk pada saat kondisi panas yaitu berada pada 1,71 sampai 2,46 ohm. Dan untuk wiring pengapian dari baterai ke koil, kita melihat buku panduan. Nah, untuk sistem pengapian transistor yaitu dari baterai menuju sekring IG, lalu dari sekring menuju ke koil, kemudian dari koil ini menuju distributor, dan distributor akan menyalurkan ke spark plug atau busi. Cimiu. Kemudian untuk menentukan besar tegangan besar identifikasi sekring atau kapasitas sekring yaitu dapat dilihat pada buku manual. Untuk kapasitas sekring 5 atau 5 ampere berwarna coklat kuning-kuningan, dan untuk 7,5 ampere berwarna coklat, 10 ampere berwarna merah, 15 ampere berwarna biru, 20 ampere berwarna kuning, 25 ampere tidak berwarna, dan 30 ampere berwarna hijau. Sekian. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan dan perawatan baterai. Yang pertama yaitu pemeriksaan kotak baterai. Bisa dilihat kondisi kotak baterai masih bagus dan lecet karena penggunaan. Yang kedua yaitu pemeriksaan berat jenis baterai. Di sini berat jenis baterai yaitu di tengah-tengah antara up level dan lower level. Artinya airnya harus ditambah lagi. Yang ketiga yaitu pemeriksaan tutup baterai. Kita lepas terlebih dahulu. Nah, biasanya di sini kita bersihkan dulu tutup baterainya agar kembali steril.
Di sini bisa dilihat untuk seal 1 terdapat lubangnya agak tersumbat, tapi masih bisa digunakan. Dan untuk lubang yang lainnya semuanya masih layak digunakan. Kita pasang kembali tutupnya. Tuh. Untuk selanjutnya yaitu pemeriksaan atau perawatan pol baterai. Bisa kita lihat yaitu pada terminal baterai masih terlihat bagus, hanya lecet sedikit tapi masih layak digunakan. Kemudian pemeriksaan volume elektrolit baterai. Untuk melakukan pemeriksaan volume elektrolit baterai kita menggunakan alat yang bernama hydrotester, dan berikut adalah cara penggunaannya. Bisa dilihat yaitu volume seal 1 berada pada 1100. Untuk seal kedua yaitu pada angka 1150. Dan untuk seal ketiga berada pada 1100. Yang keempat berada pada angka 1125. Untuk seal kelima berada pada 1100. Dan yang keenam berada pada angka 1100. Nah, dapat disimpulkan berarti kalau dilihat dari alat hidrotesternya, baterai ini harus ditambah airnya juga untuk dicas kembali. Kemudian yaitu pemeriksaan tegangan baterai dan kemampuan baterai. Kita menggunakan alat yang namanya yaitu Selanjutnya yaitu pemeriksaan tegangan baterai dan kemampuan baterai. Kita menggunakan alat yaitu multitester. Kita atur pada tegangan 50 volt. Dapat dilihat yaitu tegangan baterai berada pada 11,5 volt. Artinya baterai ini tidak layak digunakan atau butuh di-charge kembali. Sekian untuk pemeriksaan dan perawatan baterai kali ini. Terima kasih. Selanjutnya kita akan melakukan pengecekan sistem pengisian. Yang pertama yaitu pengecekan hubungan antar terminal regulator menggunakan multitester. Yang pertama yaitu mengecek terminal IG dan F terbuka. Terminal IG berwarna merah putih. Dan terminal F berwarna hijau putih. Bisa dilihat untuk terminal IG dan F terbuka di angka 0, artinya masih bagus, tidak ada hambatan. Dan untuk yang tertutup juga 0, tidak ada hambatan, berarti yang tertutup sudah jelek. Kemudian selanjutnya terminal L dan
E terbuka. Terminal L berwarna kuning putih. Dan terminal E berwarna hitam putih. Bisa dilihat untuk terminal L dan E berada pada 0, berarti tidak ada hambatan, masih bagus. Dan untuk yang tertutup di angka 0 juga, berarti jelek. Kemudian terminal B dan E. Untuk terminal B, kabelnya berwarna putih polos. Dan untuk terminal E berwarna hitam putih. Tidak ada hambatan, berarti bagus. Dan untuk yang tertutup juga 0, berarti jelek. Selanjutnya terminal B dan L. Untuk terminal B berwarna putih, dan untuk terminal L berwarna kuning putih. Di angka 0 hambatan, artinya masih bagus. Dan untuk yang tertutup 0 juga, berarti jelek. Selanjutnya untuk terminal N dan E. Untuk terminal N berwarna biru putih. Dan terminal E berwarna hitam putih. Untuk yang terbuka di angka 0 artinya tidak ada hambatan, berarti masih bagus. Dan untuk yang tertutup nol juga, berarti jelek. Saya akan menjelaskan bagaimana urutan memasang baut pada head cylinder. Untuk pemasangan baut yang pertama yaitu dimulai dari yang tengah, yang atas. Ini baut pertama yang harus dipasang. Kemudian yang bawahnya baut pertama yaitu baut kedua yang harus dipasang. Kemudian untuk yang ini pemasangan baut ketiga. Dan kita menyilang untuk baut keempat yang di sini. Dan baut kelima di sini, baut kelima menyilang, kemudian baut keenam, kemudian menyilang lagi pada baut ketujuh, dan menyilang lagi baut ke-8, sama juga baut ke-9 dan juga 10. Jadi intinya pemasangan bautnya urutan itu harus menyilang 1, 2. Yang 1, 2 ini masih tetap sejajar setengah, kemudian selanjutnya baru menyilang. Selanjutnya kita akan melakukan pengukuran pada celah katup. Untuk celah katup yang pertama yaitu pada silinder 1, pada katup X menggunakan ferrure gauge dengan standar 30 mm. Di sini dapat dilihat masih standar yaitu pada 30 mm. Dan untuk katup in standar 20 mm. Untuk katup in ini perlu di setel karena masih sedikit longgar. Kemudian untuk katup in silinder 2 menggunakan ferrure gauge 20 mm. Di sini masih standar, tidak perlu di setel. Kemudian katup X pada silinder 2 menggunakan 30 mm. Di sini perlu di setel karena agak sedikit rapat. Kemudian pada silinder ketiga pada katup X menggunakan ferrure gauge ke 30 mm. Di sini masih standar, tidak perlu di setel. Kemudian pada katup in silinder 3. Di sini perlu di setel karena masih agak sedikit longgar.
Dan untuk silinder yang keempat, katup in pada filler gauge ukuran 20 mm. Di sini masih perlu di setel lagi karena sedikit longgar. Dan untuk yang in X pada filler gauge 30 mm sudah standar dan tidak perlu di setel. Nah, untuk menyetel katup ini kalian perlu mengencangkan pada baut ini menggunakan kunci ukuran 12 dan juga obeng men dan plus. Saya akan melakukan pengecekan sistem pendingin. Yang pertama yaitu melihat kondisi fan belt menggunakan alat yang bernama scale spring dan juga penggaris. Di sini kita kaitkan pada fan belt yang paling panjang. Kemudian kita tarik 1 cm diukur menggunakan penggaris. Nah, jika 1 cm ininya mengarah lebih dari 15, artinya fan belt ini sudah tidak layak dipakai atau harus diganti. Kemudian kondisi fan belt. Untuk kondisi fan beltnya sendiri ini sebenarnya tampilannya untuk dilihat dari visual masih bagus, tapi alangkah baiknya diganti saja. Kemudian yaitu mengukur tekanan atau kebocoran radiator menggunakan alat yang bernama radiator tester. Kita periksa tutup radiator terlebih dahulu. Kita copot tutup radiatornya. Selanjutnya kita pasang tutup radiatornya pada alat ini, pada alat radiator tester. Kemudian kita pompa sampai dengan yang tertera pada tutup radiator yaitu 0,9. Dapat dilihat untuk pada alat ini jarumnya tidak naik, artinya tutup ini mengalami kebocoran. Kemudian kita akan memeriksa kondisi radiator apakah mengalami kebocoran atau tidak menggunakan alat yang sama. Larang-larang. Kemudian kita pompa. Dapat dilihat setelah saya pompa jarumnya hanya naik sedikit tidak sampai 0,4. Artinya radiator ini mengalami kebocoran pada sistemnya. Kemudian kita akan mengecek kondisi reservoir radiator atau air radiator. Gitu ya. Pada reservoir berada pada tengah-tengah antara low dan full, artinya masih bisa. Dan kita juga akan memeriksa kondisi air radiator, kualitasnya. Di sini kualitas airnya bening, masih bagus dan layak digunakan. Terima kasih. Selanjutnya di sini kita akan mengecek sistem pembakaran dan juga filter udara. Pada filter udara, kondisi filter udara sudah tidak layak dipakai karena sudah mengalami kerusakan dan juga sangat kotor, kemudian juga berkarat. Selanjutnya dan ini rumah koplingnya. Kemudian kita akan meriksa filter bensin. Untuk kondisi filter bensin masih bagus, kabel kopling masih bagus dan layak dipakai. Kita lihat kabel kap dulu.
Selanjutnya untuk kabel penyaringan bensin yang di sini kondisinya masih bagus, tetapi yang sebelah satunya mengalami kerusakan, yaitu karena terkelupas. Alangkah baiknya ini diganti agar tidak mengganggu performa. Kondisi kabel kopling masih terawat, tidak ada kawat yang keluar, hanya sedikit kerusakan, tetapi tidak berpengaruh pada perlindungan luar, jadi cukup dirawat saja. Kemudian kita periksa pedal kopling. Selanjutnya untuk pedal kopling, jika posisi tidak ditekan berada pada 16 cm, kemudian jika ditekan berada pada 12 cm. Jadi kesimpulannya 16 kurangi 12 sama dengan 4 cm. Oke, selanjutnya kita akan melakukan balancing ban mobil. Kita pasang ban terlebih dahulu. Setelah ban terpasang, kita nyalakan alat ini. Nah, di sini sudah nyala alatnya. Lalu kita ukur ban terlebih dahulu. Untuk yang A, kita pencet A, lalu kita ukur menggunakan ini ke samping velg. Di sini menunjukkan angka 7,5. Berarti kita masukkan angkanya 7,5. Lalu untuk yang B kita ukur menggunakan alat ini. Di angka 65,5. Kita masukkan angkanya 5,5. Dan untuk yang D ini melihat dari ukuran ban, ukuran velg, yaitu ring 13. Berarti kita masukkan angkanya 13. Oke, jika sudah, kita putar bannya apakah ada keolengan di sini. Dapat dilihat untuk sisi yang kiri terdapat keolengan yaitu 13, dan untuk yang kanan di angka 17. Nah, untuk menyeimbangkan ban ini kembali kita menggunakan timah. Kita untuk mencari keolengan yang sebelah kiri, kita cari dulu di mana letak keolengannya dengan cara memutar bagian roda, dan indikator di sini harus penuh. Nah, di sini dapat dilihat indikator yang kiri sudah penuh, berarti keolengannya berada di sini. Dan untuk yang kanan juga sama seperti itu. Kita putar sampai full indikatornya. Nah, berarti keolengan yang kanan ada di sini. Kemudian kita pasang timah, dan jika sudah dipasang timah, kita putar lagi, dan untuk melihat apakah ban ini sudah seimbang atau belum, kita bisa lihat ke sini lagi di angka yang sudah 0 dan 0.
Jika sudah, ban bisa dicopot dan bisa digunakan kembali. Kita copot ban terlebih dahulu, Pak. Lihat lah dipasang makin lihat. Lihat. Kemudian kita copot ban dan ini ban sudah siap digunakan untuk ke mobil. Kita akan melakukan pengecekan emisi gas buang menggunakan gas analyzer. Pertama-tama kita masukkan kemudian kita pencet dan kita lihat keterangan yang ada pada alat ini. Misalnya CO berada pada 9, artinya melebihi dari 1%. Kesimpulannya tidak bagus. Untuk kandungan CO2 berada pada 3%, artinya kurang dari standar, yaitu 14-16%. Dan selanjutnya kita pencet print, pencet sekali lagi dan masukkan plat nomor atau absen. Dan ini adalah hasil dari pemeriksaan pengecekan gas buang pada mobil tersebut. Terima kasih.